Nona, a four-member Indonesian girl group under 88 Rising, consisting of members Christy Gardina, Ezer Geraldine, Baila Fari, and Shasva Adesia. They debuted in May 2025 with the single Shoot, marking the first time 88 Rising introduced an Indonesian girl group to the global market. Christy entered the group with a competitive dance background, placing second runner-up at the 2019 International Dance Asia competition. Ezer brought prior industry experience, having released music at 16 and competing on Indonesian Idol Season 10. Baila added early performance credentials as a top 6 finalist on the Indonesian Idol Junior at age 13. Their discography expanded quickly with tracks such as Superstitious, Falling in Love, Sad Face, The One, Sizzle, and Work along. Dunia hiburan Asia tiba-tiba dibuat heboh oleh sebuah fenomena yang tidak banyak diprediksi sebelumnya. Selama bertahan industri K-pop dari Korea Selatan dikenal sebagai raksasa yang hampir tidak tergoyahkan di dunia musik. Boyband dan girlband Korea sukses mendominasi tangga lagu global, konser internasional, hingga media sosial. Nama-nama besar dari Korea seolah selalu menjadi pusat perhatian penggemar musik dunia. Namun belakangan ini, sebuah kejutan muncul dari Asia Tenggara. Sebuah lagu berjudul Nona dari industri E-pop mendadak viral di berbagai platform digital. Yang membuat banyak orang terkejut adalah bagaimana lagu ini menyebar begitu cepat. Awalnya, lagu ini hanya dibicarakan oleh sebagian kecil pengguna internet. Namun dalam waktu singkat, potongan lagu tersebut mulai muncul di berbagai platform. Ribuan kreator dari berbagai negara mulai menggunakan lagu tersebut untuk membuat video. Mulai dari konten dance, video komedi, hingga vlog perjalanan. Tanpa disadari, lagu ini perlahan menyebar ke berbagai penjuru dunia. Ketika mereka mengetahui bahwa lagu tersebut berasal dari Indonesia, banyak yang mengaku terkejut. Beberapa komentar bahkan menyebut bahwa lagu ini memiliki irama yang sangat syy dan mudah diingat. Ada juga yang mengatakan bahwa musiknya terasa segar dan berbeda dari tren pop yang biasa mereka dengar. Fenomena ini kemudian memicu diskusi besar di kalangan pecinta musik Asia. Sebagian netizen bahkan mulai membandingkan viralitas lagu ini dengan lagu dari industri K-pop. Tentu saja perbandingan ini langsung memancing perdebatan panas di media sosial. Ada yang mengatakan bahwa ini adalah tanda kebangkitan musik pop Indonesia. Namun ada juga yang berpendapat bahwa ini hanya fenomena viral sementara yang sering terjadi di era media sosial. Meski begitu, satu hal yang tidak bisa dipungkiri adalah kekuatan internet dalam menciptakan tren baru. Di era digital seperti sekarang, sebuah lagu bisa menjadi viral hanya dalam hitungan hari. Tidak peduli dari negara mana lagu itu berasal. Jika lagu tersebut menarik perhatian pengguna internet, maka penyebarannya bisa terjadi dengan sangat cepat. Dan inilah yang sedang terjadi pada lagu Nona. Fenomena ini membuat banyak orang mulai melirik kembali potensi industri musik. Indonesia sendiri dikenal memiliki banyak talenta musik yang luar biasa. Dari penyanyi solo hingga band, berbagai genre musik berkembang dengan pesat. Namun selama ini, industri musik Indonesia jarang mendapatkan sorotan besar di panggung internasional. Kini, situasinya mulai berubah. Media sosial membuka kesempatan yang sama bagi semua musisi di dunia. Tidak perlu lagi promosi besar atau industri raksasa untuk membuat sebuah lagu dikenal secara global. Kadang, cukup satu lagu yang unik dan menarik. Dan lagu Nona mungkin sedang menjadi contoh nyata dari hal tersebut. Di tengah ramainya perdebatan antara netizen Korea dan komunitas Asia Tenggara yang menyebut diri mereka siblings, sorotan terhadap K-pop sempat terasa meredup.
Namun justru dari situ lahir fenomena baru yang tak banyak diprediksi. Girl group asal Indonesia, Nona, ikut terseret dalam pusaran perbincangan tersebut. Video klip debut mereka yang berlatar hamparan sawah sempat menuai komentar miring dari sebagian netizen Korea. Tapi, alih-alih tenggelam, nama Nona justru melesat. Dukungan dari netizen Asia Tenggara mengalir deras, membuat grup ini semakin viral dan diperbincangkan lintas negara. K-pop, J-pop, and P-pop have established global names, but an Indonesian girl group is now positioning itself as the next major act to break into the Asian pop landscape. Introducing Nona, a 4-member Indonesian girl group under 88 Rising, consisting of members Christy Gardina, Ezer Geraldine, Baila Fari, and Shasva Adesia. They debuted in May 2025 with a single shoot, marking the first time 88 Rising introduced an Indonesian girl group to the global market. Christy entered the group with a competitive dance background, placing second runner-up at the 2019 International Dance Asia competition. Ezer brought prior industry experience, having released music at 16 and competing on Indonesian Idol Season 10. Baila added early performance credentials as a top 6 finalist on the Indonesian Idol Junior at age 13. Their discography expanded quickly with tracks such as Superstitious Falling in Love, Sad Face, The One, Sizzle, and Work alongside their EP Orchids, which is the name of their fandom as well. Their single Work gained measurable traction, trending internationally and entering overseas charts according to Indonesian media reports. The group's name derives from the Indonesian word Nona, meaning miss, styled as Nona to emphasize its syllables. What do you think about Nona's emergence as a new face in Asian pop? Sound off in the comments and be sure to follow Girl group asal Indonesia yang baru aja bikin gebrakan bareng label international 88 Rising, namanya Nona. Yuk kita bahas. Jadi grup ini isinya 4 talenta yang gak main-main, Besti. Ada Esther yang vokalnya powerhouse banget, ada Baila yang sudah dikenal sejak dia kecil, ada Christy balerina yang graceful, dan si Magnay Saz yang dance-nya jago banget. Mereka gabungin identitas Nusantara, Nona, dengan vibes global. Nggak cuma modal visual, mereka juga ngejalanin training yang ketat di Jakarta sampai akhirnya terbang ke Los Angeles, Amerika. Hasilnya, single debut Should rilis di Mei 2025 lalu. Langsung mencuri perhatian dunia karena vibes R&B-nya yang fresh banget. Dan nggak berhenti di situ, Besti. Mereka baru aja ngerilis lagu Work di awal 2026 ini yang danceable banget. Mereka ngebuktiin kalau talenta Indonesia siap banget bersaing di panggung dunia bareng Nicky dan Rich Brian. Siapa nih favorit kalian di Nona? Dari kontroversi lahir momentum. Dari perdebatan muncul sorotan global. Kini, perhatian dunia tertuju pada lagu terbaru mereka, Work. Lagu ini menjadi pemantik gelombang baru di media sosial internasional. Koreografinya yang energik dan penuh karakter memicu dance challenge yang diikuti kreator dari berbagai belahan dunia. Mulai dari Amerika hingga Eropa, para konten kreator berlomba membuat versi mereka sendiri dengan menirukan gerakan khas tersebut. Into it. Work, work. Work, work. Fuck it up, girl, put in that work. Fuck it up, bitch, put in that work. Fuck it up, sis, put in that work. Put in that work, put in that work. Fuck it up, girl, put in that work. Fuck it up, bitch, put in that work. Fuck it up, sis, put in that work. Put in that work, put in that work. Work. Fuck it up, girl, put in that work. Fuck it up, bitch, put in that work. Fuck it up, sis, put in that work. Put in that work, put in that work. Fuck it up, girl, put in that work. Fuck it up, bitch, put in that work. Fuck it up, sis, put in that work. Put in that work, put in that work. Put in that, put in that, put in that work. Put in that, put in that, put in that. Work. Get into it. Work, work.
ribuan video bermunculan. Fenomena ini menunjukkan bahwa work tidak hanya viral di Asia Tenggara, tetapi benar-benar menembus pasar global. Bahkan, sejumlah diskusi internasional mulai membandingkan kekuatan performa ini dengan era girl group legendaris seperti Girls' Generation. Sebuah perbandingan yang menandakan bahwa standar baru dalam performa pop mulai lahir dari Asia Tenggara. Oke, serious talk, tapi menurut gue 88 Rising tuh sangat jenius untuk ngambil girl group dari Indonesia, yaitu Nona. Kenapa? Karena gue yakin betul strategi utamanya tuh ngeakuisisi customer dari K-pop industry ke sini. Karena as we guys know ya, di K-pop pasar terbesarnya tuh justru di Indonesia itu sendiri, dan lu tahu semua fansnya K-pop terutama Indonesia itu sangat hype if there's any new music. Mereka akan sangat rame-rame buat streaming and so on. Dan di luar itu pun emang orang Indo kalau ada sesuatu yang global, mereka bakal sangat proud gitu, dan bahkan terkadang menuju over proud. But still, it's a good thing. Selain itu ya, kalau kita pikir-pikir tuh Indonesia have a lot of great talents, dari singingnya, dancingnya, bahkan Englishnya tuh jauh lebih bagus daripada orang-orang di Asia Timur. Jadi kayak mereka tuh paket lengkap banget anjir, dan juga dari look mereka tuh authentic banget, makanya tuh mereka have a lot of potential ke global. Dan terakhir, jarang ada yang tahu, tapi Nona tuh koreografernya sama kayak Cat's Eye, bahkan Blackpink sekalipun, juga Jennifer Lopez, and also BTS. Jadi ini emang bener-bener top koreografer. Dan in dance community, kalau lo bikin dance challenge, itu bakal di-like sama dancer-dancer global lainnya. Dan itu actually a great marketing strategy to make Nona go global anjir. So, shout out to 88 Rising, lo keren banget. Pada setuju gak kalian? This girl group is coming for everybody's bag. They just called y'all lazy. Get into it. Work. What? Everybody's been telling me to react to this on YouTube. I just did a reaction video and I'm just gagged. I'm still gagged. Suntan, about to say nothing much on. Island with a skin tone. On the back, get it back, got it. What? Island with a skin tone, baby. You know that's right. Okay, I'm fanning the fuck out right now. I love when groups in general. I love when artists take they fucking job serious, babe. In the same category of what I believe makes Cat's Eye successful, which is their entertainment presence, it's that work ethic, work. It's being able to dance, bitch. And sing, and quite frankly, these girls can do it all! Take this headband off because it's getting serious. This music video, in a sense, is mind-blowing to me because I did not know they could move like this. Because they can sing, bitch. I love pretty women, especially the ones that can sing! Get into it. No. Work. I mean, I know it's called practice. I know it, but still. And not just that, but okay, let's go a few seconds back, okay? Because, freak out. I also love this. Whoa, look. Work. This, I love this. Lebih dari sekadar tren, kebangkitan E-pop membawa warna baru dalam industri musik dunia. Girl group Asia Tenggara seperti Nona dari Indonesia dan Bini dari Filipina mulai menunjukkan identitas yang kuat baik dari sisi vokal maupun koreografi. Gelombang ini terasa lebih organik, lebih autentik, dan penuh karakter. Jika sebelumnya panggung pop global didominasi sistem industri yang sangat terstruktur, kini muncul ruang baru bagi kreativitas yang lebih bebas dan ekspresif. Perdebatan yang sempat memanas justru menjadi titik awal kebangkitan. Inilah momen ketika I-pop tidak lagi dipandang sebagai alternatif. Ia mulai berdiri sejajar di panggung internasional dan Nona menjadi salah satu simbol awal dari perubahan besar tersebut. Pada akhirnya, setiap gelombang besar selalu lahir dari riak kecil yang diremehkan. Perdebatan mungkin menghadirkan panas, kritik mungkin terasa tajam. Namun waktu selalu membuktikan bahwa karya yang memiliki identitas dan keberanian akan menemukan jalannya sendiri. Industri boleh berubah, peta persaingan boleh bergeser, tetapi satu hal yang tak pernah berubah, musik selalu menjadi bahasa yang melampaui batas negara, budaya, dan ego. Dan ketika sebuah karya lahir dengan karakter yang kuat,
ia tak sekadar viral, ia menjadi penanda zaman. Kita sedang menyaksikan pergeseran itu. Ini bukan tentang siapa yang runtuh, melainkan siapa yang mampu bertumbuh. Karena pada akhirnya, panggung dunia bukan milik yang paling dulu hadir, melainkan milik mereka yang siap membawa warna baru. Saya Suara Nuswa, dan kita akan terus membaca arah perubahan berikutnya.